Kisah seorang penjaga toko yang baik hati, di pinggiran kota kecil yang terletak di antara pegunungan yang hijau dan sungai yang tenang, terdapat sebuah toko kecil namun ramai yang dikenal sebagai toko serba ada milik Pak Budi. Toko ini bukan hanya sekedar tempat untuk membeli barang-barang sehari-hari, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial bagi warga sekitar. Disinilah cerita kehidupan dibagikan, canda tawa mengalir, dan bantuan diberikan dengan tangan terbuka. Pak Budi, pemilik toko, adalah sosok yang sudah menjadi bagian dari sejarah kehidupan kota kecil ini. Beliau adalah pria paruh baya dengan senyum hangat dan keramahan yang tulus. Setiap pagi, sebelum mentari mulai menjalar di langit, Pak Budi sudah sibuk menata barang-barang di rak-rak toko, siap menyambut pelanggan pertama dengan ramah dan penuh semangat. Pak Budi memulai usahanya dari nol, dengan tekad yang kuat dan impian untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakatnya. Ia mewarisi toko ini dari ayahnya, yang telah mengajarkannya tidak hanya tentang bisnis tetapi juga tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan sikap peduli kepada sesama. Pada satu pagi yang cerah, seorang gadis kecil berjalan melintasi jalan berbatu menuju toko Pak Budi. Rambut coklatnya yang kusut tergerai di bahu, dan matanya penuh dengan keingintahuan. Gadis kecil itu bernama Maya, anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan di pinggiran kota. Dia sering melihat toko Pak Budi dari kejauhan, memikirkan apa yang ada di dalamnya. Maya selalu merasa hangat di hatinya setiap kali melewati toko itu. Ini bukan hanya tempat di mana ia bisa membeli permen atau mainan sederhana, tetapi juga tempat yang memberinya rasa aman dan nyaman. Hari itu, Maya memutuskan untuk mengambil langkah maju dan memasuki toko untuk pertama kalinya. Saat ia memasuki toko dengan ragu-ragu, Pak Budi dengan cepat menyambutnya dengan senyuman. "Selamat pagi, Nak. Apa yang bisa saya bantu untukmu hari ini?" Dengan perasaan canggung, Maya menatap lantai sebelum berbicara. Saya ingin membeli buku cerita, Pak." Pak Budi tersenyum lebar. "Tentu, mari kita lihat apa yang kita miliki di sini." Dengan penuh kehangatan, Pak Budi memandu Maya melalui rak-rak buku di sudut toko. Dia menjelaskan setiap judul dan menawarkan saran berdasarkan minat Maya. Gadis kecil itu begitu kagum dengan beragam cerita dan petualangan yang terdapat di buku-buku tersebut. "Bolehkah saya meminjam satu buku, Pak?" tanya Maya dengan malu-malu. Terdengar suara tawa lembut dari Pak Budi. "Tentu saja, Nak. Kamu boleh memilih satu buku yang kamu sukai dan bawa pulang untuk dibaca. Kamu juga selalu boleh datang kembali untuk mengembalikan buku ini dan meminjam yang lain." Maya hampir tak percaya. Dia memilih satu buku cerita tentang petualangan di dunia fantasi yang jauh. Ketika ia berjalan keluar dari toko dengan buku itu di tangan, senyuman bahagia tak henti-hentinya menghiasi wajahnya. Seiring berjalannya waktu, toko serba ada milik Pak Budi tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial yang vital bagi komunitas sekitarnya. Disinilah orang-orang datang untuk mengobrol, bertukar cerita, dan mencari nasihat dari Pak Budi yang bijaksana. Ada satu cerita khusus tentang seorang nenek tua bernama Ibu Siti yang tinggal di desa sebelah. Setiap hari, Ibu Siti akan datang ke toko ini untuk membeli sayuran segar dan berbicara dengan Pak Budi tentang berbagai hal, dari cuaca hingga peristiwa terbaru di kota kecil mereka. Ibu Siti adalah salah satu pelanggan setia toko ini yang selalu membawa keceriaan dengan kehadirannya. Suatu malam, ketika badai besar menerjang kota kecil ini, toko Pak Budi adalah satu-satunya tempat yang tetap terbuka. Meskipun kondisi cuaca buruk, beberapa pelanggan tetap datang untuk membeli barang-barang kebutuhan penting. Tiba-tiba, terdengar suara derap langkah yang terburu-buru mendekati pintu toko. Ketika Pak Budi membuka pintu, ia menemukan seorang ayah muda dengan bayi kecil di pangkuannya. Ayah muda itu,
Pak Dodi, tampak gelisah dan lelah. Anak kecilnya, Putri, tengah demam tinggi, dan ia sangat membutuhkan obat penurun panas. Tanpa ragu, Pak Budi membimbing Pak Dodi ke rak-rak obat-obatan di sudut toko. Meskipun kondisi lampu redup dan terbatasnya persediaan akibat badai, Pak Budi berhasil menemukan obat yang diperlukan. Ia juga memberikan air hangat dan selimut untuk mereka berdua. Dengan penuh terima kasih, Pak Dodi hampir menangis saat mengucapkan rasa syukurnya. Terima kasih banyak, Pak Budi. Anda benar-benar malaikat penolong kami malam ini. Pak Budi hanya tersenyum dan menggeleng. Ini adalah apa yang tetangga lakukan untuk satu sama lain. Jangan ragu untuk datang jika kamu membutuhkan bantuan lainnya. Saat berjalannya waktu, kebaikan dan kepedulian Pak Budi menyebar ke seluruh kota kecil ini seperti sinar matahari pagi yang hangat. Dia tidak hanya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan komunitasnya, tetapi juga menjadi teladan hidup yang menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik kepada sesama. Salah satu contoh nyata adalah ketika dia mendirikan program beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu di kota kecil ini. Melalui program ini, banyak anak-anak muda yang berbakat dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan dukungan dari Pak Budi dan para donatur setempat. Tidak hanya itu, Pak Budi juga aktif dalam kegiatan amal dan program makanan gratis untuk keluarga yang membutuhkan. Setiap hari Minggu, toko Pak Budi memberikan makanan gratis kepada mereka yang tidak mampu, membantu meringankan beban hidup mereka. Tidak heran jika Pak Budi akhirnya diakui oleh komunitas dan pemerintah setempat atas kontribusinya yang luar biasa. Ia dianugerahi berbagai penghargaan, termasuk warga terbaik tahun ini, dan penghargaan kepedulian masyarakat. Namun, bagi Pak Budi, penghargaan itu bukanlah tujuan utamanya. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang ia layani, melihat senyum bahagia dan terima kasih dari setiap pelanggan yang datang ke tokonya. Dengan segala kebaikan dan kepeduliannya, Pak Budi telah membuktikan bahwa satu orang dengan hati yang baik dan tindakan sederhana dapat membuat perbedaan yang besar dalam kehidupan orang lain. Toko serba ada milik Pak Budi bukan hanya tempat untuk berbelanja, tetapi tempat di mana cerita-cerita kehidupan diukir, mimpi-mimpi dibagikan, dan harapan-harapan diperjuangkan. Sebagai penutup, mari kita selalu menginspirasi satu sama lain untuk menjadi seperti Pak Budi, orang yang tidak hanya bekerja untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk kebahagiaan bersama.